Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali lagi di mata kuliah manajemen kinerja di materi 1 pertemuan 2. Nah, materi kita kali ini adalah konsep dasar manajemen kinerja. Sebelum kita mulai, mari kita baca dulu doa agar ilmu kita bermanfaat bagi kita untuk di masa yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang thayyib, dan amalan yang diterima. Amin. Nah, di sini kita mulai dengan hakikat manajemen kinerja ya. Jadi hakikat manajemen kinerja adalah aktivitas mengelola seluruh kegiatan sumber daya manusia dalam organisasi untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Nah, dengan demikian manajemen kinerja tidak hanya bermanfaat bagi organisasi, tapi juga bermanfaat bagi manajer serta individu. Jadi inilah hakikatnya bagaimana kita bisa mengelola seluruh kegiatan SDM yang ada dalam organisasi. Karena manajemen kinerja itu terdiri dari individu, organisasi, dan tujuan. Nah, bagi organisasi, manajemen kinerja ini yaitu untuk menyesuaikan tujuan organisasi dengan tujuan tim dan individu, memperbaiki kinerja, memotivasi pekerja, meningkatkan komitmen, mendukung nilai-nilai inti yang ada dalam organisasi, memperbaiki proses pelatihan dan pengembangan, meningkatkan dasar keterampilan, mengusahakan perbaikan dan pengembangan berkelanjutan, mengusahakan basis perencanaan karir, membantu menahan pekerja terampil agar tidak pindah, mendukung inisiatif kualitas total dan pelayanan pelanggan, mendukung program perubahan budaya. Jadi sangat penting sekali dalam organisasi manajemen kinerja ini. Dia ruang lingkupnya sungguh besar bagi organisasi, individu. Bagaimana kita bisa mewujudkan tujuan organisasi dengan tim individu agar mau mereka bisa bertahan di dalam perusahaan itu dan mereka memiliki karir yang baik dalam organisasi, dan ini mendukung untuk perubahan dalam sebuah organisasi. Nah, yang kedua bagi manajer. Bagi manajer, manfaat manajemen kinerja yaitu mengupayakan klarifikasi kinerja, harapan perilaku yang ada, menawarkan peluang menggunakan waktu secara berkualitas dalam organisasi selama jam kerja berlangsung, memperbaiki kinerja tim agar mereka bisa saling berbagi pekerjaan, saling berdiskusi, komunikasi untuk mencapai tujuan dalam tim, dan individual yang mengerjakan pekerjaan mereka yang sudah diberikan oleh perusahaan. Nah, juga mengusahakan penghargaan non-finansial pada staf yang membantu karyawan yang kinerjanya rendah. Jadi digunakan untuk pengembangan individu. Kan ada nih dalam organisasi ada orang kinerja yang tinggi, ada kinerjanya yang buruk, ada kinerjanya yang lambat. Nah, inilah gunanya manajer melakukan manajemen kinerja agar ada keseimbangan antara kinerja karyawan individual untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, proses motivasi dan pengembangan tim mengusahakan kerangka kerja untuk meninjau ulang kinerja dan tingkat kompensasi yang akan diberikan oleh perusahaan dari penilaian manajer. Nah, bagi individu, manfaat manajemen kinerja antara lain dalam bentuk memperjelas peran dan tujuan mendorong dan mendukung untuk tampil baik, membantu pengembangan kemampuan dan kinerja, peluang menggunakan waktu secara berkualitas dalam bekerja, objektivitas dan kejujuran untuk mengukur kinerja selama dia bekerja pada jam kerja, dan memformulasikan tujuan dan rencana memperbaiki cara bekerja ketika mereka mengelola dalam organisasi atau yang mereka jalankan. Nah, jadi dalam suatu organisasi itu ada hubungan kinerja antara 3 komponen, yaitu kinerja individu, kinerja kelompok, dan kinerja organisasi ya. Tapi dari
tiga komponen ini salah satu tujuannya yang harus dicapai adalah komponen kinerja organisasi, yang bergerak adalah kinerja individu dan kinerja kelompok. Nah, kinerja individu itu hasil kerja seseorang yang dipengaruhi oleh kompetensi individu, kompetensi masing-masing, dukungan organisasi, dan dukungan manajemen. Kompetensi individu ini juga melakukan kemampuan dan keterampilan seseorang melakukan kerja, ya. Nah, jadi bagaimana mereka bekerja dinilai sebagai kompetensi individu. Kompetensi individu itu dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama, knowledge atau pengetahuan dari individu itu sendiri, keterampilan kerja atau skill, soft skill atau skill yang dimiliki oleh karyawan, sikap atau perilaku kerja, attitude. Ini yang paling penting ya. Dari knowledge, skill, attitude paling penting. Orang yang memiliki attitude yang baik, maka dia bisa melakukan kegiatan yang memang sesuai dengan etika dan norma-norma, ya. Nah, tergantung tadi pengetahuannya, skillnya, ya. Terus motivasi atau etos kerja dan karakteristik khusus yang diperlukan dalam pekerjaan. Jadi ini gambar model kinerja individu. Ada kompetensi individu, ada kompetensi individu itu kemampuan, keterampilan, motivasi etos kerja, ya. Terus yang kedua, dukungan manajemen, hubungan industrial, dan bagaimana gaya kepemimpinan dalam sebuah perusahaan dalam mendukung kerja individu organisasi, ya. Terus yang ketiga, struktur organisasi, ada teknologi, peralatan, dan kondisi kerja. Teknologi mungkin ini bagaimana bisa meminimalisir kesalahan atau misalnya kecurangan yang dilakukan seperti absensi, terus data-data yang terekap dalam teknologi, ya, dalam intelijensi, ya, dalam teknologi. Nah, ada peralatannya dan kondisi kerjanya. Terus yang keempat yaitu kinerja individu. Nah, makanya dari empat ini, kinerja individu itu terbentuk dari kompetensi individu itu sendiri, dukungan manajemen, dan struktur organisasi dalam sebuah perusahaan. Nah, kinerja organisasi juga diperhatikan berdasarkan strukturnya, yaitu dukungan organisasi berupa struktur organisasi yang kompatibel, penerapan teknologi pendukung kerja, tadi seperti teknologi absensi, CCTV, sistem informasi manajemen, ya. Terus masih banyak lagi, dan lingkungan atmosfer kerja. Yang kedua, kemampuan dan efektivitas manajemen meliputi perencanaan, pengorganisasian, penyediaan SDM, dan pengawasan. Jadi ada ini POAC, planning, organizing, actuating, dan controlling. Bagaimana mereka bisa menyiapkan mulai dari perencanaan sampai mereka mengawasi kerja dari individu atau organisasi tim di dalam sebuah perusahaan. Nah, yang ketiga, kinerja setiap orang dalam organisasi meliputi kompetensi individu yang sehat, dukungan organisasi, dan dukungan manajemen. Nah, di sini pengukuran kinerja itu yang lazimnya digunakan ada metode balance scorecard dan good corporate governance, GCG. Nah, dari pengertian yang berimbang, kinerja diukur secara berimbang dari antara dua sisi, yaitu aspek keuangan dan bukan keuangan. Jadi jangka pendek dan jangka panjang, internal dan eksternal. Sedangkan pengertian kartu skor itu adalah catatan skor hasil kerja untuk waktu sekarang atau mendatang. Jadi di situ balance scorecard ada bagaimana finansial perspektifnya untuk dari penilaian atau penghargaan dari perusahaan, ya, seberapa nih finansial yang diterima oleh karyawan dalam level atau jenjang karir mereka yang sudah ada di dalam perusahaan. Yang kedua, internal proses. Nah, bagaimana dalam perusahaan dilakukan proses penilaian tadi, terus bagaimana memanage, bagaimana memotivasi, ya, terus learning and grow, bagaimana belajar dan tumbuh. Jadi belajar itu biasanya dilakukan dengan pelatihan, terus tumbuh itu dilakukan dengan adanya perubahan dari kerja A menjadi kerja B, atau A, B menjadi C, atau digabung, atau lebih banyak lagi, maka mereka bisa melakukan learning and grow, ya. Yang keempat,
customer perspektif. Jadi bagaimana melayani apa permasalahan dalam organisasi agar mereka bisa menyelesaikan, itu balance scorecard. Nah, pengukuran kinerja model GCG juga itu ya, kinerja organisasi yang diukur dari dimensi meliputi visioner, bekerja berdasarkan konsensus, accountable, partisipatif, transparatif, bertanggung jawab, jujur, adil, mengikuti aturan hukum, konsistensi dan toleransi. Jadi ini good governance ya. Bagaimana perusahaan itu pengelolaannya sudah baik, dinilai atau nilai-nilai yang tumbuh dalam sebuah organisasi tadi berdasarkan visioner sampai toleransi. Nah, di sini inilah pada intinya mata kuliah kita ini adalah manajemen kinerja, yaitu suatu proses di mana seorang manajer bisa memastikan atau melakukan bahwa aktivitas karyawan yang dihasilkan sesuai dengan kerja mereka itu mengacu kepada hasil yang diinginkan atau tujuan yang diinginkan oleh sebuah organisasi. Nah, di sini tujuan manajemen kinerja juga membangun budaya kinerja yang kuat, upaya perbaikan yang terus-menerus. Dalam bahasa Jepangnya disebut kaizen. Nah, ini kaizen yang saya tahu itu perusahaan yang pernah saya tahu melakukan kaizen adalah salah satu perbankan swasta yang pengelolaan sumber daya manusia dan perusahaan itu sudah menggunakan teori kaizen, yaitu peningkatan keterampilan dan kontribusi pegawai itu bagaimana memberikan kontribusi dari setiap level, mulai dari karyawan biasa, menengah, manajer, terus atasan yang lebih tertinggi lagi ya dalam sebuah perusahaan. Nah, dia akan memberikan kontribusi yang lebih untuk perusahaan. Nah, tujuan manajemen kinerja ini ya agar para pegawai fokus melakukan pekerjaan yang benar dan memang dia mau mencapai tujuan yang jelas. Jadi perusahaan harus punya tujuan dulu. Apa nih tujuannya? Harus ditentukan agar bisa diukur bagaimana karyawan bisa mencapai kinerja tersebut. Nah, ruang lingkup manajemen kinerja yaitu proses bagaimana perjanjian kerja, pengukuran kerja, umpan balik, penguatan kinerja dan dialog. Ruang lingkup ini meliputi bagaimana hasil kinerja yang ditunjukkan dan target kerja yang disepakati dalam kontrak kerja. Jadi sebuah perusahaan itu harus memiliki kontrak kerja yang jelas, kesepakatan antara karyawan dan perusahaan secara terbuka dan tertulis. Jadi kenapa dia harus terbuka dan tertulis? Terbuka agar kita saling mengetahui. Yang kedua tertulis agar memang ini menjadi sesuatu yang legal dan ini bisa kita ukur apakah perusahaan sudah memberikan sesuai dengan yang tertulis dalam kontrak kerja dan apakah kinerja karyawan atau individu itu sudah sesuai dengan target kerja yang sudah ditentukan dalam tertulis oleh perusahaan. Jadi itu penting sekali adanya kontrak kerja yang jelas. Apabila itu ingin dirubah ya itu kita bicarakan dan didiskusikan lagi dengan perusahaan, dengan atasan ya, dan itu tetap harus disampaikan kepada karyawan. Jadi sebuah informasi dalam organisasi itu harus terbuka, terbukanya dalam bentuk internal ya. Jadi mereka harus menyampaikan bagaimana apa yang dilakukan perusahaan sekarang, perubahannya, mau itu budaya, mau itu secara finansial dan lain-lain, itu harus terbuka dengan karyawan. Jadi sama-sama mereka itu saling terbuka itu membuat mereka memiliki kepercayaan terhadap perusahaan dan perusahaan juga memiliki kepercayaan terhadap karyawan. Nah, pusat perhatian manajemen kinerja adalah target, pengukuran, indikator dan standar kinerja. Praktek manajemen kinerja ini juga mengacu kepada perjanjian kerja yang telah disepakati bersama. Target dan pengembangan kinerja secara rencana pengembangan karir. Jadi sebenarnya seorang karyawan itu pasti yang dilihat adalah bagaimana karir saya di perusahaan tersebut. Mereka pasti ingin mendapatkan sesuatu yang terbaik dari sebuah perusahaan. Maka dengan itu, perusahaan pun sudah harus memiliki kesepakatan bersama yang tadi dikatakan ya, kontrak kerja, bagaimana karyawan itu bisa membayangkan masa depan karirnya di sebuah perusahaan.
tapi dengan memberikan kinerja terbaik, memberikan tadi kontribusi ya sesuai dengan keterampilan yang mereka miliki. Apabila mereka memiliki kekurangan keterampilan, ya perusahaan bisa mengukur apakah ini harus dilakukan penambahan pengetahuan, seperti contohnya pelatihan. Nah, di sini ada 8 kajian utama dalam manajemen kinerja. Yang pertama itu adalah output, outcome, proses, dan input. Yang ini terkait dengan hasil kerja ya, dalam manajemen kinerja ya, hasil kerja dan dampaknya yang dihasilkan oleh kerja tersebut. Yang kedua ada planning, perencanaan yang dilakukan oleh karyawan dalam menyelesaikan pekerjaannya, dan planning ini sesuai dengan apa tujuan perusahaan. Yang ketiga measurement and review, yaitu manajemen kinerja bertugas untuk mengukur hasil kerja dan mereview kemajuan pekerjaan apakah sudah sesuai dengan target sebagai dasar melakukan tindakan-tindakan perbaikan. Makanya dalam sebuah penilaian kinerja itu ada 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, atau 1 tahun. Tapi 1 tahun itu biasanya adalah pencapaian. Maka selama 3 bulan atau 6 bulan misalnya ada sesuatu yang tidak sesuai atau dengan target, atau tidak sesuai dengan tindakan-tindakan yang dilakukan, itu boleh diperbaiki. Nah, yang keempat itu continuous improvement, yaitu perbaikan yang terus-menerus, yang tadi dikatakan yaitu teori Kaizen ya. Upaya perbaikan yang dilakukan untuk mendapatkan standar yang lebih tinggi pada setiap bagian organisasi yang akhirnya akan menghasilkan kinerja yang superior. Nah, tujuan kita kan kerja itu bahagia, nyaman, dan kita bisa mendapatkan value yang mau itu finansial atau secara tidak finansial dalam perusahaan, yang membuat kita itu bertahan lama dalam sebuah organisasi. Jadi kita menciptakan sebuah budaya yang nyaman untuk karyawan dan hasilnya itu memuaskan bagi perusahaan. Nah, yang kelima, continuous development, yaitu menciptakan budaya kerja di mana individu, organisasi sama-sama belajar dan mengembangkan diri secara terus-menerus. Jadi melangkah lebih maju. Apa nih perubahan yang harus kita lakukan? Mungkin itu menyesuaikan dengan teknologi, dengan tuntutan yang saat ini kita harus menggunakan sistem informasi manajemen agar kita mudah mengambil data, menarik data ya. Terus yang keenam, communication. Ini penting sekali, adanya komunikasi antara perusahaan dan karyawan dalam menjalankan sesuatu permasalahan dalam organisasi. Jadi komunikasi akan menyelesaikan masalah-masalah kecil yang nanti akan menimbulkan masalah besar. Jadi komunikasi kecil ini harus didiskusikan agar permasalahan yang besar itu tidak timbul dalam organisasi. Apalagi kita kan bekerja dari mulai individu, tim, dan organisasi. Maka secara individu apabila mereka merasa tidak nyaman, merasa kerjanya tidak dihargai, nah akhirnya ini berdampak kepada tim yang tadinya tujuan tim adalah sama-sama mencapai tujuan organisasi, tapi akhirnya dari tim yang beberapa orang itu mereka akan lama-kelamaan akan berkurang motivasi mereka down, akhirnya tadi menurunkan kinerja. Jadi itu butuh komunikasi. Nah, yang ketujuh adalah stakeholder, yaitu pihak-pihak yang terkait dengan organisasi, mulai dari pemilik perusahaan, manajemen, pegawai, pelanggan, pemasok, dan masyarakat umum. Jadi ini juga perlu kita jaga hubungan stakeholder ya, antara pimpinan, pemilik. Pasti pemilik inginnya mendapatkan keuntungan yang besar. Tapi melihat lagi bagaimana menjalankan manajemen kinerja sesuai dengan kaidah-kaidah sumber daya manajemen sumber daya manusia ya. Nggak bisa kita semerta-merta karena hanya pemilik ingin menentukan sendiri tidak sesuai dengan kajian ya, kajian ilmu manajemen sumber daya manusia. Nah, itu gunanya adanya manajemen kinerja yang membahas bagaimana hubungan ini dengan pegawai, pelanggan, pemasok, dan masyarakat umum bisa terjalin dengan baik agar tadi kita bisa mencapai tingkat tertinggi dari tujuan perusahaan. Yang kedelapan adalah fairness and transparency atau transparan ya. Pihak yang terkait dengan organisasi, pemilik, manajemen, pegawai, pelanggan, pemasok, masyarakat umum itu juga
lebih transparan, terutama kepada pemilik, manajemen, dan pegawai. Itu sangat penting sekali dengan hubungan secara internal ya. Kalau pelanggan, pemasok, masyarakat umum itu kan hubungan eksternal ya. Karena internal dan eksternal itu tidak bisa kita gabung, dia berbeda. Maka kita bagi berdua, internal pemilik, manajemen, dan pegawai, eksternal pelanggan, pemasok, dan masyarakat umum. Jadi itu dua hal yang harus kita capai dalam sebuah organisasi agar organisasi ini bisa terus bertahan di posisi tertinggi pada saat itu atau lebih baik lagi. Nah, jadi perbedaan evaluasi kinerja dengan manajemen kinerja itu sangat berbeda ya. Jadi penilaian kinerja itu penilaian resmi yang bersifat individual oleh atasan, biasanya dilakukan dalam evaluasi tahunan. Sebaliknya, manajemen kinerja ini yang lebih baik yaitu bersifat terus-menerus dan lebih luas, lebih alamiah dan komprehensif dari sebuah proses manajemen. Dan manajemen kinerja ini memerlukan manajer yang bersifat membimbing bawahan atau pegawai, bukan mengadili pegawai. Jadi antara atasan dan bawahan itu hubungannya seperti sahabat, teman, saling mengisi antara atasan dan bawahan, mensupport dan mencapai tujuan dari organisasi. Bukan sebagai atasan mengadili, menyalahkan, mengatakan tidak baik ya kinerja bawahan. Tapi apa nih perubahan yang tidak baik ini yang dilakukan oleh manajer? Jadi saling melihat, kalau kekurangannya ini maka kita support. Kalau harus dilakukan pelatihan maka kita support. Apabila mereka sudah mulai down, ya mungkin kita lakukan hal yang bisa membuat mereka melakukan apa saja yang bisa mendukung organisasi. Nah, perbedaan evaluasi kinerja dengan manajemen kinerja tadi ya, penilaian kinerja sering kurang dipercaya karena dalam praktek bersifat top down atau birokrasi sehingga dirasakan ya kaku banget oleh pegawai. Jadi penilaian kinerja ini dilakukan terhadap pekerja masa lampau ya, pada zaman-zaman dahulu di dalam organisasi, teori lama gitu ya, cenderung mencari kesalahan pegawai bukannya menyiapkan kebutuhan untuk pengembangan kinerja pegawai di masa yang akan datang. Dan skema penilaian kinerja biasanya tertutup, hanya sedikit, bahkan tidak berhubungan dengan pekerjaan yang dia nilai. Nah, kalau manajer lini banyak yang menolak model penilaian kinerja karena dianggap membuang-buang waktu dan tidak relevan. Nah, para pekerja biasanya marah dan tersinggung dengan penilaian kinerja yang dilakukan oleh manajer yang kurang terampil dan hasilnya itu bias atau samar, tidak fair. Bahkan ada yang berpendapat bahwa penilaian kinerja sebagai dishonest annual ritual, yaitu sebuah ritual tahunan yang tidak jujur karena penilaiannya secara bersifat top down ya. Jadi perbedaan penilaian kinerja itu, performance appraisal dan manajemen kinerja itu sangat berbeda sekali. Jadi yang memang lebih baik itu dilakukan oleh perusahaan adalah performance management. Manajemen kinerja, performance management ya. Karena kalau kita lihat dari tabel ya, nomor 1 kalau penilaian kinerja itu penilaiannya bersifat top down. Kalau manajemen kinerja proses bersama melalui dialog ya, jadi musyawarah. Yang kedua penilaian bersifat tahunan. Kalau ini perbaikan secara kontinu. Jadi ini secara berkala dia akan perbaiki mungkin per bulan, per 3 bulan ya. Terus yang ketiga menggunakan penilaian. Terus kalau untuk manajemen kinerja itu sedikit pakai penilaian. Yang keempat sistem monolitik. Nah kalau ini prosesnya fleksibel, lebih kepada melihat bagaimana pengembangan yang bisa dilakukan dan tetap dengan karyawan yang ini gitu. Yang kelima fokus pada objektivitas dan kuantitatif. Nah kalau untuk manajemen kinerja itu fokus pada nilai dan perilaku. Jadi tadi attitude, perilaku karyawan ini lebih diperbaiki agar mereka memiliki kesadaran bagaimana mereka harus mencapai kinerja yang mereka berikan. Dan ini yang namanya manajemen, bagaimana kita memanage. Yang keenam sering dikaitkan dengan upah ya, jadi kalau bersalah atau kinerjanya buruk ya kurangi, kecilkan kan gitu. Tapi kalau manajemen kinerja dia tidak terkait dengan upah ya, tapi memperbaiki bagaimana kinerja ini baik dulu dan nanti hasilnya kan akan
besar. Karena kalau langsung dijudge, nah bawahan kan akan merasa, wah saya salah nih. Akhirnya kan tidak tercapai tadi tujuan organisasi. Ya walaupun upahnya kecil, tapi kan tujuan kita yang paling penting yang harus kita capai. Jadi harus dikaitkan dengan bagaimana perubahan-perubahan continue yang dilakukan sedikit demi sedikit, melakukan proses secara fleksibel. Terus yang ketujuh, birokratis dan formnya yang kompleks. Nah, kalau di manajemen kinerja itu minimum dokumentasi. 8, dilakukan divisi SDM. Kalau manajemen kinerja itu dilakukan oleh manajer lini. Jadi banyak, tidak hanya SDM saja yang terkait, tapi atasan-atasan mereka yang bekerja setiap hari dengan mereka, memberikan penilaian dan melakukan perubahan-perubahan untuk mencapai tujuan organisasi dengan memanage sumber daya manusia. Oke, alhamdulillah. Jazakumullahu khairan, semua sudah mendengarkan materi ini, semoga bermanfaat dan bisa mengerti dengan materi yang sudah disampaikan. Semoga ilmu ini kita bisa terapkan untuk masa yang akan datang ketika kita memiliki perusahaan atau bekerja dengan orang lain. Setidaknya tujuan kita adalah bagaimana kita menjadi insan yang baik dan berguna bagi orang lain. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.